Bab 13. Pendidikan sebagai pembeda. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bunyi hadits Nabi SAW tersebut mengisyaratkan agar umat Islam menuntut ilmu ke seluruh penjuru dunia. Pendidikan dalam arti yang luas. Belajar apa saja, baik formal maupun informal. Belajar tidak mengenal batas umur dan profesi. Pandangan umum masyarakat, pendidikan tinggi biasanya hanya untuk kalangan pendidik, akademisi, atau untuk meniti karir di tempat bekerja. Jarang pengusaha yang mau sekolah lagi, khususnya melanjutkan pendidikan hingga jenjang S2 atau S3. Apalagi banyak di antara pengusaha sukses yang antipati terhadap dunia pendidikan. Mereka selalu bicara dengan jargon pengusaha tidak harus pintar, bisnis tidak perlu pakai otak, pengusaha tidak perlu kuliah, apalagi hingga S3. Pendapat tersebut tidak salah. Mungkin argumen tersebut cocok untuk mereka yang skala bisnisnya masih UMKM. Untuk pengusaha besar dan korporasi, pendidikan sangat penting. Pengusaha memerlukan pendidikan lebih tinggi untuk menambah ilmu, wawasan, jaringan, dan sebagainya. Banyak pengusaha yang sudah mapan, namun masih melanjutkan pendidikan hingga lulus S3. Misalnya Muryati Sudipyo, pemilik perusahaan kosmetika Mustika Ratu yang menyelesaikan program doktoral di usia 89 tahun. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Khairul Tanjung, pemilik CT Corporation, juga berlatar belakang S2. Di luar negeri terdapat Morris Chang, pendiri Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, yang memperoleh gelar PhD dari Stanford University. Dalam sebuah literatur dikatakan terdapat 3 kelebihan pengusaha yang lulus S3. Pertama, pengusaha bergelar doktor biasanya mampu berpikir secara tertata atau terstruktur. Hal tersebut karena kebiasaan mereka sering melakukan riset atau penelitian. Sehingga ketika membangun sebuah bisnis, mereka memiliki pola pikir yang sistematis, mulai dari perencanaan hingga eksekusi dan evaluasi. Kedua, pengetahuan yang mendalam. Seorang pengusaha yang notabene peneliti atau doktor memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dibandingkan dengan pengusaha yang berpendidikan biasa. Karena kemampuan akademis itu, mereka lebih banyak memiliki kecakapan informasi. Kelebihan terakhir yakni apresiasi terhadap knowledge management. Peneliti yang menjadi pengusaha menganggap penelitian dalam sebuah bisnis atau perusahaan itu penting, bahkan mutlak dilaksanakan secara berkala, seperti learning and development. Kebanyakan dari mereka menghabiskan waktu melakukan penelitian untuk menemukan inovasi-inovasi baru demi kemajuan bisnisnya. Pengusaha yang menempuh jenjang S3 terbiasa dengan prosedur ketika melakukan sesuatu. Ketika mereka mendapatkan sebuah temuan, mereka tidak serta-merta mengkomersilkan temuannya. Namun mereka akan menempuh banyak cara dan tahapan untuk meyakinkan diri bahwa temuannya itu benar-benar bisa diaplikasikan dan dikomersialkan. Aman bertekad jika ada kesempatan, ia akan melanjutkan pendidikan formal. Alasannya kurikulumnya sudah teruji dan bisa mengembangkan jaringan. Aman memiliki prinsip tidak ada dikotomi dalam dunia pendidikan dan usaha. Keduanya bisa berjalan bersama. Dengan pendidikan yang tinggi, akan meningkatkan usahanya. Dengan usaha, akan mempunyai modal untuk melanjutkan pendidikan, sehingga pendidikan dan bisnis saling mensukseskan. Ketika Aman ingin melanjutkan S1 pada tahun 2001, orang tuanya tidak mempunyai biaya. Aman harus bekerja untuk membiayai pendidikannya. Ia pun mengambil jurusan ekonomi manajemen di STIS Tembi Bandung. Aman mendobrak keterbatasan bahwa hanya orang kaya yang bisa kuliah. Baginya semua orang bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, asal mempunyai kemauan yang keras. Dengan tekad yang kuat, jalan akan dibukakan. Aman diberi kemampuan merampungkan studinya. Pada tahun 2007, usahanya mulai maju. Sudah memiliki badan usaha serta memproduksi kaos kaki sendiri. Namun untuk melakukan scale up, masih membutuhkan modal yang banyak. Umumnya, pengusaha saat mempunyai uang, akan digunakan untuk menambah modal usahanya. Tidak terlintas dalam pikiran mereka untuk melanjutkan pendidikan lagi. Namun Aman mempunyai jalan pikiran berbeda. Dia malah ingin melanjutkan pendidikan S2 dengan tabungannya. Aman selalu melakukan upgrade ilmu baik pendidikan formal maupun informal. Meskipun bisnisnya sedang membutuhkan konsentrasi, namun tidak menyurutkan niatnya menuntut ilmu yang lebih tinggi. Pada tahun 2007, dia melanjutkan pendidikan S2, mengambil jurusan Magister Manajemen di Universitas Widyatama Bandung.
Di kampus ini Aman mengenal banyak sahabat baru. Satu di antaranya Dede Sudianto Maskar, yang waktu itu bekerja di bank saudara milik Medco Group. Bagi Aman, pendidikan tidak sekadar mengejar output, meraih gelar atau titel saja, tapi mendapat outcome, memperluas jaringan atau network. Di pendidikan pasca sarjana, teman seangkatannya banyak yang menjadi pejabat atau manajer di BUMN. Perkenalannya dengan teman kuliah pasca sarjana memberikan banyak benefit. Misalnya dari teman yang bekerja di Bio Farma, ia mendapatkan modal dan akses mengikuti pameran. Saat itu, BUMN mempunyai program CSR, Corporate Social Responsibility. Di antara program CSR berbentuk PKBL, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang memberikan pinjaman lunak dengan bunga ringan, hanya 6% setahun untuk UMKM. Al-Amin mendapat pinjaman pertama sebesar 15 juta. Kemudian tahun kedua naik menjadi 25 juta rupiah. Pinjaman ini sangat membantu meningkatkan kapasitas produksi. Saat itu Al-Amin belum mendapat bantuan dari bank karena belum memenuhi persyaratan bank atau bankable. Selain modal usaha, ia mendapat akses mengikuti pameran secara gratis. Aman tak puas hanya meraih titel S2 saja. Dia ingin menggapai pendidikan di level tertinggi yakni S3. Di kalangan pengusaha sangat sedikit yang berminat melanjutkan pendidikan S3. Bukan masalah dana, tapi kebanyakan malas berpikir lagi. Biasanya orang yang sekolah hingga S3 ada dua golongan. Pertama, orang yang memiliki kecerdasan sehingga mendapat beasiswa. Kedua, orang yang sudah kaya karena biayanya tidak sedikit. Namun Aman bukan dari kedua golongan tersebut. Dengan tekad yang kuat, Aman ingin menembus batas golongan tersebut. Dengan keterbatasan, ia ingin mengenyam pendidikan S3. Pada 2017, Aman meminta saran Profesor Poppy Rufaidah untuk melanjutkan studinya. Bu Poppy merekomendasikan Aman melanjutkan S3 ke Unpad. Bahkan ia siap menjadi promotornya. Namun belum sempat Aman mengajukan proposal, Bu Poppy sudah diangkat menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Washington DC, Amerika Serikat. Aman pun mengurungkan niatnya menempuh S3 di Universitas Pajajaran. Suatu ketika, kakak iparnya yang tinggal di Kanada sedang liburan di Bandung. Sang kakak menyarankan Aman melanjutkan S3 di Malaysia, tempat kuliahnya. Dia juga merekomendasikan promotor. Akhirnya proposal disertasi yang diajukan Aman disetujui. Pada tahun yang sama, Aman pun melanjutkan program S3 ke Asia E University yang berkampus di Selangor, Malaysia. Akhirnya Aman bisa menggondol gelar PhD pada tahun 2020 silam. Aman bangga, ia berasal dari seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik dan ekonomi, tapi dapat merampungkan jenjang pendidikan di level terbaik. Melihat latar belakang keluarganya yang kurang dalam hal pendidikan, Aman menjadi pendobrak mindset tersebut. Menjadi perintis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam keluarga besarnya. Buktinya setelah ia lulus S2, banyak anggota keluarganya yang termotivasi melanjutkan pendidikan hingga S2. Sehingga dalam pendidikan, Aman menjadi role model di keluarga besarnya. Aman merasakan banyak sekali manfaat dari jaringan pertemanan selama menempuh studinya, baik saat kuliah S1, S2 maupun S3. Pendidikan sangat diperlukan khususnya bagi pengusaha yang ingin level dan size usahanya lebih besar. Banyak strategi bisnis diajarkan yang tidak ditemui di lapangan.